Kenapa sih kita masih impor, Pak? Apa di balik kebijakan itu? Ini bukan saya coba untuk nyinyir ya, tapi ini real betul. kan? Betul ya. Selalu saja ada masyarakat yang mempertanyakan itu. Betul. Katanya kita punya stok dan lain sebagainya, tapi kok kita masih impor? Kenapa sih, Pak? Iya, jadi ada dua. Halo pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada, senang sekali saya Berry Hamzah. Dan kali ini kita podcast lagi nih di podcastnya El Sinta. Nah, tamunya mungkin Anda sudah lihat di thumbnailnya ya, siapa narasumber kita di hari ini. Beliau adalah Kepala Badan Pangan atau National Food Agency. Ada Pak Arief Prasetyo Adi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum, sehat-sehat Mas Berry. Senang sekali nih kita bisa hadir, Pak Arief bisa hadir di studio podcastnya El Sinta. Luar biasa di tengah kesibukan, apalagi menjelang akhir tahun. Ini biasanya memastikan bagaimana ketersediaan dan juga stok-stok pangan di Indonesia. Makin sibuk, Pak? Alhamdulillah, amanah harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya, Mas Berry. Hari ini sudah sarapan? Saya dengar-dengar dari protokol katanya senang sekali makan warteg. Wah. Iya, di warteg itu representasi dari B2SA juga sebenarnya. Iya. Beragam, bergizi, seimbang dan aman. Jadi karbonya ada, vitamin proteinnya ada, sayurnya ada, buah juga ada semua loh di situ. Iya. Tapi katanya lebih sering ngemil ya, Pak? Itu ya insert ya, di antaranya. Nah, ada fun fact juga. Ternyata Pak Arief ini selain tadi ya sering ke warteg, senang makan warteg, dan ternyata kalau ke gedung atau ke kantor yang biasanya lantainya itu masih pendek-pendek ya, 2 lantai, 3, 4 lantai, itu senangannya tuh jalan kaki, naik tangga, nggak naik lift. Bener gitu, Pak ya? Iya, jadi saya kalau di Badan Pangan di lantai 4 ya, kalau di WRT sini di lantai 3. Memang lift khusus saya di situ, di emergency exit itu. Udah ada tulisannya khusus ya. Jadi tamu-tamu saya biasanya saya persilakan, ayo pakai lift khusus saya ada gitu buat VVIP ya, lift punya ya. Udah turun tangga. Untungnya nggak ada yang protes ya? Enggak, mereka juga malah seneng. Yeah. Itu kenapa kebiasaan gitu, Pak? Jadi badan kita ini kan mesti seimbang sebenarnya. Saya terlalu banyak misalnya duduk bekerja di kantor juga kan nggak bagus ya. Sehingga saya biasanya pasti cek lapangan, ke sawah, ke gudang, ke kalau ada kapal sandar ya. Kita sekalian memastikan sambil olahraga sampai keringetan semua tuh, turun tangga, naik tangga. Jadi pada saat memang kita perlukan fisik yang prima ya, memang salah satunya memang olahraga. Dan naik turun tangga itu salah satu yang membuat kita jadi fit ya. Untungnya hari ini saya nggak diajak naik tangga ya, karena nanti yang repot justru saya. Pak Ariefnya fit, justru sayanya yang nggak fit ya, Pak. Iya, kemarin kan beberapa waktu lalu saya kan ke Timika cek stok, kemudian ada masuk ke area Freeport di Lowland, kemudian ke Highland. Suka nggak suka ya pada ketinggian 4.200 above sea level. Kita tes ya, jadi oksigen itu tipis kan di atas ya. Ternyata ada faedahnya tuh tim kita naik ke atas ya. Ya, karena bagaimanapun fisik mesti dijaga ya, karena aktivitasnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak ada bedanya tuh terus ya kan. Nah, ini sebentar lagi Pak Presiden juga berkenan untuk memastikan bantuan pangan ke beberapa daerah ya. Kemarin setelah dari Padang, kemudian Palembang, Lampung, ya geser lagi ke beberapa tempat gitu. Yang besok ini ke NTT, kita akan ke Manggarai Barat, akan ke Nagakeo, kemudian berikutnya lagi juga akan ke Kupang ya. Sebelumnya di Biak loh. Jadi dari sini ke Jayapura kurang lebih 5 jam transit, 3-4 jam, terbang lagi 1 jam ya. Memastikan Biak juga stoknya beras cukup. Kemudian saya pisah Bapak ke Fakfa, ke Sorong.
Saya ke Jayapura, kemudian pastikan stok Jayapura juga cukup, ya. Kemudian saya ke Timika, ya, di Timika juga harus cukup. Setelah itu saya masuk ke Kuala Kencana, Tembagapura, kemudian kembali lagi ke Jakarta, juga pastikan bahwa stok cukup gitu ya. Juga stok jagung untuk pakan ternak untuk saudara-saudara kita peternak di utamanya di Blitar, di Kendal, itu juga sudah masuk stoknya 20.000 ton di Jawa Timur begitu ya. Jadi karena tugas kita ini sebagian itu memastikan stok itu ada, harus physically ya. Kadang-kadang memang kita sendiri yang harus memastikan bahwa barang-barang itu ada dan terkoordinasi dengan baik antara BUMN di bidang pangan seperti Bulog dan juga ID Food beserta anak-anak perusahaannya. Jadi hari ini kita nggak bisa sendiri, jadi kolaborasi menjadi penting, Mas Ferry. Iya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi awal, Pak Arief nih menjelang akhir tahun makin sibuk karena ada momen tahun baru, terus Natal juga. Biasanya stok pangan ini menjadi satu hal yang diperhatikan terus nih Pak sama masyarakat. Apalagi di musim hujan. Biasanya kalau musim hujan tuh akan terkendala pasokan stok dan lain sebagainya. Sekarang aman nggak sih Pak kita, Pak? Jadi yang harus kita rubah itu pandangan kita. Kalau kemarin El Nino, kita bilangnya El Nino kering sehingga kita nggak bisa tanam. Kalau hujan nanti alasannya kita nggak bisa tanam karena banjir. Ya terus kapan bersyukurnya? Nah ini yang harus kita rubah. Jadi begini. Yang saya mau sampaikan kepada seluruh pemirsa, pendengar El Sinta, masyarakat Indonesia secara luas, bahwa di sini yang harus merubah mengelola alam itu kita. Jadi kalau Pak Presiden untuk mengatasi air yang berlebih dengan apa? Dengan membangun waduk, 61 waduk. Ada embung, ribuan embung, kemudian saluran irigasi. Dulu dari zaman presiden-presiden sebelumnya juga sama. Tapi hari ini dibangun kembali bagaimana kita semacam water trap ya. Jadi air itu yang kalau berlebih ya bisa disimpan dalam satu tempat, kemudian bisa dialirkan pada waktu kering. Nah, tetapi kalau misalnya climate change seperti kemudian ada El Nino yang berkepanjangan, mungkin waduk-waduk surut ya. Di beberapa embung-embung udah kering ya. Itu memang kita nggak bisa karena padi itu sangat memerlukan air. Airnya perlu sangat banyak ya. Tapi bukan berarti kita semua excuse ya. Kalau di Badan Pangan Nasional itu selalunya Pak Presiden ya, karena saya report ke Pak Presiden. Tiap hari Senin ya? Ya anytime, kadang Sabtu, kadang Jumat, kadang kalau besok visit tanggal 4, 5, 6 gitu ya ke lapangan, pasti itu Pak Presiden pasti ke lapangan. Minta report terus ya? Bukan minta report, jalan sama-sama memastikan bahwa misalnya padi ini dipanen di mana, kemudian harga gabah berapa, karena beliau ingin memastikan petani kita itu dibeli padinya dengan harga yang baik gitu. Jadi ke Sukamandi, kemudian ke Ciasem, kemudian ke Indramayu, dulu ke Kebumen, ke Ngawi ya. Itu memastikan. Pertanyaan pertama misalnya berapa harga gabah? Harga gabah 7.200. Oh, sangat baik ya gitu. Tapi baik di petani, konsumen kita sekarang harga berasnya 14.000, 15.000 gitu ya. Saya ngerasain loh Pak. Iya, tapi itu konsekuensi dari kalau kita memang ingin pertanian kita juga agak sedikit naik kelas maju dan petani kita tidak hijrah ke mata pencarian lain gitu. Kenapa kalau kita parkir di Jakarta 30-50 ribu ya kita biasa aja, tapi kalau beli beras yang 3 bulan nanamnya agak naik sedikit membantu petani ya. Maksud saya bukan berarti harus tinggi-tinggi, tapi harga yang wajar. Berarti mindset kita juga dong sebagai konsumen yang harus kita rubah dong Pak kalau kayak gitu. Ya, jadi dua-duanya ya, sehingga pemerintah itu memang dalam setahun terakhir memberikan bantuan pangan. Jadi yang
22 juta masyarakat kita yang desil 1 yang terbawah yang memang perlu sangat dibantu, itu diberikan bantuan pangan gitu. 10 kilo sebulan selama 3 bulan periode pertama, kemudian dilanjutkan periode kedua 3 bulan, Desember ditambah lagi 1 bulan lagi. Kemudian karena kita paham ada panen mundur, itu diberikan lagi Januari, Februari, Maret. Nah, kalau ada isu bahwa ini politik gitu ya, saya sampaikan sebagai perwakilan dari pemerintah, Badan Pangan Nasional, ini bukan politik, tetapi memang saudara-saudara kita ini perlu dibantu, dan itu negara ya. Artinya negara harus hadir ya pada saat memang masyarakat memerlukan. Kemudian yang di hilirnya juga dibantu, selain bantuan pangan itu ada SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ya, itu juga sama. Ya, itu mungkin hari ini udah sekitar 1 juta ton ya yang didistribusikan. Tahun lalu, tahun 2022 itu kita total hanya 980 ribu ton gitu yang kita distribusikan. Tahun ini sudah hampir 1 juta, mungkin sampai akhir tahun 1,2 juta ton ya untuk stabilisasi. Ya, stabilisasi itu maksudnya harganya dijualnya dengan harga di bawah ya, 10.900. Memang ada subsidi pemerintah di sana. Dan ini memang diberikan untuk masyarakat banyak ya. Kemudian tadi bantuan pangan, kemudian yang satu lagi gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah itu biasanya diinisiasi oleh pemerintah daerah, Dinas Urusan Pangan se-Indonesia, tentunya bersama dengan Badan Pangan Nasional ya. Ini ada yang menyampaikan bahwa nggak efektif kita melakukan importasi misalnya. Coba Mas Beri bayangkan, ada importasi 2 juta ton, harganya masih seperti hari ini. Terbayang nggak kalau misalnya tidak dilakukan persiapan lebih awal dari Badan Pangan Nasional, dari pemerintah, dari kementerian lembaga terkait, Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian. Kalau kita semua tidak kompak dan tidak mengantisipasi, hari ini kita memang kekurangan. Pak, ini yang sering kali jadi pertanyaan pendengar dan juga netizen nih Pak. Iya. Kenapa sih kita masih impor Pak? Apa di balik kebijakan itu? Ini bukan saya coba untuk nyinyir ya, tapi ini real kan? Betul ya. Selalu saja ada masyarakat yang mempertanyakan itu. Katanya kita punya stok dan lain sebagainya, tapi kok kita masih impor? Kenapa sih Pak? Iya, jadi ada 2. Importasi itu ada memang produk-produk yang tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri. Ya, misalnya beras Jepang, ya, Taiho Mali. Teman-teman kita kalau mau masak beras basmati ya, resto, hotel, restoran, catering, kan kita juga ada orang asing. Ya, ada needs-nya di situ ya. Needs itu namanya beras khusus misalnya kalau bicara beras. Ya, tapi yang kebutuhan yang hari-hari yang masyarakat luas itu memerlukan ya, itu saat ini kondisinya par. Par itu maksudnya kebutuhannya 30,5 juta ton, panennya kurang lebih sedemikian ya, setara beras. Sehingga pada waktu panen raya, biasanya di bulan Maret April sampai Mei begitu ya, produksinya itu bisa 2 kali lipat dari kebutuhan nasional. Kebutuhan nasional kurang lebih 2,55 sampai 2,6 juta ton sebulan. Nah, pada saat bulan Maret April itu bisa 5,5 juta ton. Ya, pada saat itu dulu ya biasanya harga akan jatuh karena panen berbarengan, harganya bisa drop karena teori supply and demand hari ini masih terpakai. Nah, di paruh semester yang kedua ya, artinya akhir tahun Oktober, November, Desember sampai Januari, Februari itu produksi kita tuh di bawah. Ini tandanya apa? Tandanya bahwa ini masih banyak sawah tak ada hujan. Begitu tidak ada hujan, maka kita nggak bisa nanam. Ya, artinya apa? Artinya memang sudah benar kebijakan dari pemerintah membangun waduk-waduk, ya, embung, ya, sehingga kita harapkan gap antara semester 1 dan semester 2 produksinya itu tidak jauh, tidak jomplang. Jadi kalau di akhir tahun seperti saat ini harga gabah tinggi karena produksinya
setara beras itu sekitar 1,1 sampai 1,5 juta ton. Jadi masih ada selisih 1 juta ton gabah ya. Berarti sekitar 2 juta ton beras gabah gitu ya. Jadi 2 kalinya lah kurang lebih. Jadi untuk mengatasi hal ini, pemerintah menyiapkan namanya cadangan pangan pemerintah. Jadi semenjak ada Badan Pangan Nasional, Pak Presiden memberikan perpres kepada Badan Pangan Nasional, menugaskan saya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional itu untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah. Itu ada perpresnya, Perpres 125 ya, tahun 2022. Di situ diatur bahwa beras, jagung, kedelai itu memang kita siapkan melalui Bulog. Bulog juga harus bertransformasi sebagai BUMN di bidang pangan. Ini memang under BUMN ya, Pak Erik ya. Tapi dalam Perpres 66 tahun 2021 Bulog ini kuasa penugasannya diberikan kepada Kepala Badan Pangan. Jadi atas perintah Rakortas Ratas biasanya kita semua sudah bersepakat bahwa Bulog harus misalnya mengadakan pengadaan berapa juta ton, kemudian dengan harga pembelian berapa, itu Badan Pangan yang memang menugaskan Bulog. Kemudian yang satu lagi ada ID Food ya, untuk produk-produk strategis lainnya yang memang di luar yang tadi padi, jagung, kedelai. Ya, itu sekarang dalam proses. Ini sedang disiapkan semuanya. Yang paling urgent hari ini sebenarnya pendanaan. Ya. Saya sudah sampaikan kepada Bu Menteri Keuangan, kepada Pak Presiden bahwa kita sangat memerlukan pendanaan untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah. Nah, cadangan pangan pemerintah ini bukan uang yang diserahkan terus hilang. Uang ini dikonvert menjadi barang, dan barang ini ada nilai komersialnya, dijual, beli, jual, beli. Nah, yang dilakukan Badan Pangan bersama Menteri Keuangan adalah Kementerian Keuangan memberikan penjaminan ya kepada Himbara ya, agar bisa diberikan pendanaan ya dengan penjaminan Kementerian Keuangan. Di situ Kementerian Keuangan memberikan diskon khusus ya bagi RNI atau Bulog ya, sesuai dengan BI retro rate. Misalnya kondisinya pada waktu itu 4,75, saat ini mungkin di atas 5%. Nah, itu discountednya itu angkanya senilai itu. Jadi nanti yang namanya BUMN di bidang pangan itu mungkin bisa running di antara 2,5 sampai 3% interest rate dari Bank Himbara. Nah, ini memang kita nggak bisa seperti membalikkan tangan, tapi ini sudah disiapkan ya, disiapkan periodically ya. Jadi Bulog sudah mulai dapat 1 triliun dengan bunga yang di bawah. Kemudian ID Food nih sekarang lagi mau mempersiapkan pembelian gula. Jadi setiap produk itu mempunyai treatment sendiri-sendiri. Jadi karakteristik dari tebu, gula seperti apa, beras bagaimana, bawang seperti apa, bawang merah, ya, kemudian bawang putih, ya, kemudian beberapa produk strategis lainnya seperti ayam, telur, daging, ruminansia, semua itu punya penanganan yang khusus ya. Per item ini beda-beda ya. Kemudian Badan Pangan ini sekarang menjadi semacam kolaborator ya, mengkolaborasikan antara BUMN ya, kementerian lembaga terkait, asosiasi-asosiasi di bidang pangan ya, termasuk petani, peternak ya, itu semua dengan Badan Pangan hari ini. Sore kemarin kami dengan para peternak baik besar maupun kecil kita diskusi ya mengenai misalnya bagaimana harusnya GPS, grade parent stock itu harus berapa sih, importasinya berapa sih, kemudian supaya tidak overstock, harga jatuh di tingkat peternak itu seperti apa ya, HAP-nya, harga acuan pembeliannya, penjualannya, pakannya, itu mesti didetailkan. Karena Presiden meminta kepada kita semua bukan hanya bicara makro, bicara mikro, tapi harus didetailkan ya. Sehingga sekarang apapun yang kami kerjakan kita semua saat ini kita detailkan satu persatu. Kalau fundingnya dari mana, bunganya berapa, ya berapa turnovernya, ya berapa stok yang harus dimiliki, berapa neraca pangannya, kalau produksi berapa, ending balance kemarin berapa, kebutuhan bulanan berapa, setahun berapa,
sekarang sudah ada semua, ya. Dan kuncinya setelah ini selain kolaborasi adalah produksi. Jadi kalau kita angle-nya melihat tadi salah satunya cuaca apa, nah justru itu adanya kita itu untuk membuat, ya. Kalau di teknik sipil itu ada namanya mekanika rekayasa gitu ya. Untuk mencapai itu harus apa? Nah itu harus dibalik gitu. Jadi mau hujan, mau kering mau apapun, tetap ada. Stok gitu itu harus ada. Nah, jadi hari ini kita alhamdulillah ya, walaupun kondisi seperti saat ini ya, inflasi kita masih 2,5 ya, 2,6 ya, itu salah satu negara di dunia yang inflasinya sangat baik. Ya, walaupun inflasi di pangannya cukup tinggi dan kontribusi beras itu bisa 5% lebih gitu ya. Sehingga pemerintah ini harusnya mulai concern juga ya, bukan harusnya, tapi hari ini Menteri Pertanian bersama Badan Pangan tentunya sekarang mulai menanam. Tapi kalau kemarin nggak ada hujan kan susah ya, waduknya embung-embungnya surut gitu ya, berarti kita belum bisa nanam. Nah kalau kita hitung terbalik, kalau kita memerlukan 2,5-2,6 juta ton sebulan, berarti yang harus ditanam lahannya itu minimal 1 juta hektar. Lahan kita berapa sekarang ini, Pak? Totalnya kan kemarin sekitar 7,4 juta. Ya, kemudian yang ditanam sekitar 10,4 sampai 10,6 juta. Ya, itu memang ekivalen kalau di-convert ya sekitar 30,5 juta setara beras gitu ya. Nah, hal ini memang nggak bisa satu kementerian atau lembaga saja, tetapi melibatkan banyak pihak. Ya, ada pemerintah daerah, ada dinas-dinas terkait, ya, ada BUMN seperti Pupuk Indonesia Holding Company yang harus menyediakan pupuk tadi ya. Pupuk tadi baik subsidi maupun komersial di 26.000 outletnya. Jadi outletnya tuh 26.000. Dan saya kemarin pada saat jadi PLT Menteri Pertanian 19 hari, saya bekerja sama dengan Dirut PIHC, ya, kita apresiasi sama teman-teman di sana untuk mulai mendigitalkan ya stok ya, seperti yang ada di retail. Oh, jadi kita bisa tahu tuh jadinya ya. Itu yang benar. Jadi sudah ada di 6-8 provinsi, ya ini akan terus ya. Akan terus sehingga dari gadget kita udah bisa melihat ya di setiap kios itu pupuk subsidinya itu ada berapa, pupuk non subsidinya ada berapa, stoknya dan keperluannya berapa. Kalau di retail bisnis malah lebih advance lagi, mereka pakai sistem min-max ya. Minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Misalnya Mas Berry kebutuhannya di satu outlet tertentu, kebutuhan barang A misalnya 100. Misalnya minimumnya 60, maksimumnya kita kasih 20% buffer, misalnya 120. Jadi pada saat stoknya udah di atas 120 dia stop ya. Tapi kalau stoknya 60 maka akan repeat order. Nah ini saya bisa cerita begini karena background saya dari retail bisnis, dari private sector. Nah yang seperti ini kalau dibawa ya ke BUMN, kemudian ke kementerian lembaga, ini secara kuantitatif ya akan sharp ya, akan sangat efisien ya. Kemudian memastikan bahwa in out-nya ini berjalan dengan baik ya. Produksi, kemudian berapa stok level yang harus dimiliki oleh pemerintah ya melalui BUMN di bidang pangan, kemudian dia turnover-nya harus cepat sehingga tidak perlu ditemukan barang-barang yang busuk. Hari ini kita sudah berjalan 1-2 tahun terakhir, hampir tidak ada komplain bulog ya barangnya jelek karena turnover-nya cepat. Ya. Jadi merubah mindset dari iron stock menjadi dynamic stock. Iya. Kalau bergerak iron, terus berarti. Iya, kalau iron itu berhenti gitu ya. Tapi kalau ini enggak. Jadi in out-nya dijaga. Kemudian ada fumigasi ya untuk stok yang lebih dari 3 bulan disiapkan. Kosong isi gitu ya. Iya. Dan ini stock movement kalau dulu dari 1-2 lokasi yang besar digeser kemana-mana. Kalau sekarang enggak. Jadi kapal udah masuk ke beberapa tempat ya yang memang bongkarnya di pelabuhan-pelabuhan tidak hanya di Jawa ya.
berarti di beberapa pelabuhan seperti Belawan ya, kemudian Malahayati, Aceh ya, di NTT, itu semuanya sudah mulai ya. Mulai. Nah, yang satu lagi yang penting ya, kalau sekarang kita melihat kondisi pangan di dunia seperti hari ini ya, ada perubahan iklim, ada geopolitik di beberapa negara, konflik. Ini sebenarnya kesempatan bangsa Indonesia membangun pangannya sendiri. Oke, nanti Pak kita bahas. Baik. Kita istirahat dulu. Terima kasih. Kita berikan kesempatan juga untuk netizen untuk istirahat, karena setelah ini kira-kira membangun pangan, terutama ini mungkin akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kalau tadi sudah dibahas ya, alasannya kenapa sih kita masih impor? Bisa nggak kira-kira kita nggak impor? Nah, apa yang perlu dilakukan? Food estate gimana nih nasibnya ya? Nanti setelah yang berikut ini ya. Nah, pendengar dan netizen, memang kalau kita ngobrolin tentang pangan sama kepala NFA atau National Food Agency, Pak Arief, ini luar biasa. Beliau ini seminggu kerja itu lebih banyak di lapangannya. 2 atau 3 hari di kantor itu udah terlalu banyak. Nah, ini untuk memastikan bagaimana stok pangan kita itu betul-betul terjaga, sehingga tadi ya tidak ada stok pangan di satu daerah tertentu kurang tapi kelebihan stok di daerah lain. Termasuk tempo hari saya sempat baca artikel, Pak. Bapak meminta supaya pemerintah daerah terutama ya, ini Pak Arief udah senyum-senyum aja nih. Arahnya udah tahu nih, Banten, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Pulau Jawa lah, itu harus memastikan stoknya. Dan ketika Pulau Jawa sudah dipastikan stoknya aman, Indonesia akan aman. Kenapa bisa begitu, Pak? Iya, jadi kalau bicara kontribusi ya, kita kan harus melihat priority. Walaupun pangan itu nggak boleh kurang di seluruh daerah, tetapi kalau kita managing stock atau Pareto ya, itu kita dapatkan di Pulau Jawa, ya Jawa, Bali, ya Sumatera, itu memang kontribusinya besar. Sulawesi Selatan, ya kemarin dengan Pak Gubernur DKI, kemudian PJ ya, PJ Gubernur DKI Jawa Barat, kemudian satu lagi PJ Gubernur Banten, ya saya diundang, kita perkuat ya, mulai dari bagaimana produksi, bagaimana di sini sebagai standby buyer. Jakarta ini nggak punya sawah, ya, tetapi inflasinya bagus terus. Nah, saya dulu di Rut BUMN Pangan di Jakarta, saya 5 tahun di Food Station, mulai dari Pak Ahok, kemudian ada Pak Jarot, Pak Anies, ya salah satu di Rut yang dengan beberapa gubernur gitu ya di DKI pada waktu itu, semuanya sama, semua para gubernur ini concern di pangan. Jadi kemarin himbauan saya kepada seluruh daerah ya, utamanya setiap hari Senin yang biasa meeting dengan Pak Tito, dikumpulkan seluruh pimpinan daerah se-Indonesia, 514 kabupaten kota, 38 provinsi. Itu saya sampaikan bahwa pemimpin daerah itu ya, itu bertanggung jawab kepada pangan di daerah masing-masing. 2, yang pertama, kalau dia daerah produksi, saudara-saudara kita pemimpin daerah harus bisa menjaga harga di tingkat petani atau peternak, sehingga dibeli dengan harga yang baik. Kebalikannya, untuk daerah yang defisit seperti Jakarta, ya misalnya Pak PJ Gubernur DKI Pak Heru bersama BUMD di bidang pangan dengan asisten ekonominya, kemudian BPKAD dan lain-lain, itu menyiapkan pangannya untuk daerahnya gitu, sehingga Jakarta selalu inflasinya bisa stabil. Nah, ini role model ini bisa dipakai oleh daerah lain. Jakarta tidak memproduksi tetapi inflasinya selalu terjaga. Kenapa? Berarti harusnya yang punya produksi harusnya bisa nyontoh Jakarta tadi ya? Terbalik, yang di bagian yang produksi dia harus bisa kerjasama antar daerah. Jadi di sini defisit, di sini positif, di sini nyari-nyari. Kalau yang defisit ini nyari-nyari nggak dapat barang, dia akan bukan cuma inflasi tapi kekurangan pangan. Ya. Kebalikannya di satu daerah kalau dia over, harga akan jatuh gitu. Petaninya kasihan, peternaknya kasihan. Sehingga ini diperlukan kerjasama antar daerah. Nah, tentunya kerjasama antar daerah ini bukan G2G lagi, tetapi ada B2B di bawahnya. Nah, B2B itu dilakukan oleh BUMD di bidang pangan, BUMN, kemudian private sector.
Nah, kemampuan setiap pimpinan daerah untuk melakukan kolaborasi seperti ini sangat diperlukan. Itu namanya KAD, kerjasama antar daerah. Sehingga apa yang harus dilakukan? Pertama, setiap daerah harus memiliki neraca pangan. Jadi warganya berapa, kebutuhan per kapita berapa, dikalikan semua, sehingga kita bisa breakdown per bulan kita perlunya berapa. Nah, stok itu harus dipastikan. Tinggal pemerintah itu mau punya cadangan pangan pemerintah daerah berapa banyak, gitu. Memang ada cadangan pangan pemerintah pusat, tapi daerah itu juga perlu memiliki. Harus menyiapkan ya. Iya, begitu. Jadi misalnya hari ini produksi cabai hari ini shortage. Shortage itu maksudnya bisa dilihat dengan harga. Biasanya harga 30, 35, 50, naik 60, 70, 80, lebih dari 100.000. Itu artinya kita shortage. Ya. Nah, daerah-daerah tertentu yang masih punya produksi baik seperti Sulawesi Selatan, ya, ada Wajo, ada Enrekang, ya, itu kita siapkan untuk dimobilisasi stoknya. Bahkan kalau kita terbangkan pun ke Jawa, biayanya misalnya 20-25.000 per kilo. Kalau harga di sananya 50.000, kan masih 75.000. Jadi nggak sampai 100.000 lebih. Nah, ini kita moda-moda transportasi juga bersama kita. Jadi baik udara, ya, kemudian tol laut untuk produk-produk yang shelf life-nya panjang itu bisa. Saya udah buktikan. Jadi pada saat Maumere, ND dan lain-lain kekurangan beras, Pak Presiden visit ke sana, kemudian sampaikan bahwa harga beras di sana di atas 18.000 gitu ya. Padahal di Jakarta kita di Jawa punya stok gitu ya. Nah, itu kita mobilisasi ke sana pakai tol lautnya Pak Budi Karya gitu ya. Saya minta dengan staf susnya ya untuk bisa difasilitasi. Kadang malah kita merubah rute ya untuk melakukan intervensi. Misalnya tol laut arahnya ke sana, kita minta tolong dimampirin ke sini gitu. Ya. Nah, ini kan nggak banyak diketahui publik gitu ya. Harus diketahui Pak ini Pak. Oh iya, makanya. Jadi terima kasih sama El Sinta. Jadi hal-hal seperti ini mengirim misalnya 50, 100, 200 kontainer gitu ya sampai ke beberapa tempat. Kemudian hub and spoke. Misalnya kita perlu daerah Indonesia Timur, ada Tual, ada itu Halmahera di atas gitu ya. Itu kita harus pastikan bahwa stok itu cukup gitu ya. Sampai ke Biak ya, harus ada mobilisasi stok pangan nasional. Karena misalnya provinsi atau kabupaten kota seperti Biak memang tidak bisa nanam padi di sana. Nggak bisa. Ya, jadi yang harus dilakukan memang memberikan ketersediaan stok di sana. Ya. Walaupun ada alternatif lain. Tadi pada waktu saya masuk ke sini, Studio El Sinta ya. Studio El Sinta, di depan saya lihat udah makan singkong, udah makan ubi. Itu keren. Itu bener. Jadi ketahuan ya dapurnya El Sinta. Iya. Yang nggak boleh itu udah karbo tadi. Kan ada tuh. Pakai gula ya. Pakai gula. Nggak usah. Nanti obesitas gitu ya. Atau gulanya tinggi. Jadi kalau karbo itu udah karbo. Ya udah cukup. Ya. Kemudian habis ini dikombinasikan. Kalau isi piringku, saya sekalian kampanye deh. Bukan kampanye politik ya? Bukan. Isi piringku itu yang paling benar ya, satu piring itu sepertiga adalah karbo. Jadi kalau karbo tadi udah ada singkong atau ubi. Kemarin waktu saya ke Timika itu namanya petatas. Petatas tuh singkong. Ubi. Kalau singkong namanya kasbi. Ya, setiap daerah punya nama daerah. Punya nama masing-masing ya. Iya. Khasnya. Iya, ada singkong, ada ketela, ubi jalar, ubi rambat, macam-macam ya. Tapi itu udah terwakili. Ya, itu sepertiga aja. Jangan satu piring singkong semua atau ubi semua. Enggak gitu. Ada lagi orang udah makan mashed potato, makan nasi lagi. Enggak perlu sebenarnya. Potato kentang udah cukup gitu karbo, ya. Itu kan karbo. Udah cukup gitu. Kenapa kalau orang luar negeri cukup kan makan kentang sama steak, itu kan daging terus ada sayurnya. Itu sebenarnya keseimbangan ya. Nah, tadi sepertiga karbo, kemudian sepertiganya adalah sayur mayur. Jadi harus ada sayurnya. Tadi kan nggak ada sayurnya ya. Itu karbo semua tadi tuh. Terus sepertiganya sudah sayur, kemudian 1/6-nya lagi lauk pauk. Mas Beri tahu nggak bedanya lauk sama pauk?
Ada yang tahu nggak? Nah, Saya nggak tahu. Kasih tahu, lauk Pak. itu Apa tuh, Pak? protein hewani. Hmm. Jadi ayam, daging, telur, udang, cumi, ikan. Di Sulawesi nggak ada ikan, adanya ikang. Pakai G, ya, ikang, ya. Berapa ikangnya? Ada 5 tong. Nah, saya bilang saya mau beli ikan, bukan beli tong, gitu. Jadi kalau di sana pakai G, gitu ya. Kalau pauk, ya itu protein, tapi sumbernya Tumbuhan. dari Tumbuhan. nabati. Tahu Contoh? tempe. Wah, udah pinter. Ya Udah udah, tahu saya. lulus berarti. Weh. Kacang-kacangan, ya itu memang demikian, ya. Kemudian yang 1/6 lagi itu adalah buah-buahan. Ada yang tanya, kalau dulu kan ada 4 sehat 5 sempurna, susunya kemana gitu kan? Susunya itu ada di bagian dari protein. Oh, tadi di hewani. lauk dan pauknya, Iya, lauknya. Iya. Jadi memang mikronutrien yang paling baik itu sebenarnya kalau susu itu ada di fresh milk, yang fresh. Ya. Tetapi karena dalam kondisi-kondisi tertentu fresh milk ini juga bisa membuat kita tidak baik kalau bakterinya udah terlanjur berkembang. Jadi kalau fresh milk itu bisa langsung diminum. Makanya ada teknologi lain seperti Tetra Pak, kemudian UHT, ya. Itu supaya bisa kita kirim ke daerah-daerah tertentu seperti kalau dulu di Jakarta kita buat KJP gitu ya. Dengan pemerintah daerah kita kirim sampai ke Pulau Sebira, sampai ke Pulau Panggang, Untung Jawa, ya. Tidung besar, kecil, ya, sampai apal aku pulau-pulau di Jakarta. Ya itu yang kita kerjakan ya hari-hari. Ya. Jadi tadi ya B2SA, B2SA jangan dihilangin SA-nya. Kalau B2 lain lagi. Ya. Beragam, bergizi seimbang dan aman. Ya. Kemudian di terakhirnya biasanya kalau kita salam B2SA, ya kan, makan enak, makan sehat, makan B2SA, di terakhirnya ada tulisan habiskan. Oh, wajib habiskan. Ya? Iya, habiskan. Jadi kita nanti kita bicara lagi namanya food loss and waste, itu lain lagi tuh. Oke. Ya. Nah, Pak, ini yang sering kali dan bahkan ya, karena ini tahun politik, Pak. Iya. Ini juga jadi komoditi politik, Pak. Iya. Food estate bagaimana, Pak? Tadi kan kita bicara tentang importasi makanan ya. Iya. Sudah dijawab oleh Pak Arief. Iya. Nah, bagaimana? Mungkin ini akan memunculkan pertanyaan supaya kita misalnya nggak impor lagi. Apakah food estate jadi jalan tengah atau solusi yang memang harus terus dilakukan, Pak? Ini sebenarnya kewenangan Kementerian Teknis ada di Kementerian Pertanian ya untuk produksi. Jadi harus kita bagi-bagi nih. Kalau National Food Agency ini pasca panen sampai dengan hilir untuk produksi ada di Kementerian Pertanian. Tapi kalau saya boleh berpendapat ya bahwa sebenarnya food estate itu diperlukan ya untuk mempercepat produksi ya, menyiapkan ekstensifikasi. Jadi waktu kita kecil dulu ingat nggak? Cara meningkatkan pertanian tuh ada 2. Yang pertama adalah intensifikasi. Yang kedua adalah ekstensifikasi. Nah, intensifikasi berupa apa? Oh, kalau dia produksinya dulu 4 ton per hektar supaya jadi 5 ton harus apa? Oh, harus disiapkan pengelolaan lahannya, harus disiapkan airnya, harus disiapkan benihnya, harus disiapkan pupuknya, harus disiapkan pestisidanya, herbisida, ya. Kemudian harus disiapkan saluran irigasi teknis sampai ke sana. Yang terakhir juga penting, disiapkan penyuluh ya. Pertanian. Nah, itu intensifikasi. Ekstensifikasi tadi ya salah satunya pembuatan food estate atau lahan-lahan ya, pengelolaan lahan-lahan tidak produktif. Kalau Pak Mentan hari ini, Pak Amran sahabat saya, beliau fokus di rawa misalnya. Jadi ada inpara itu padi rawa, rawa gitu. Kalau ri itu irigasi gitu. Inpari, inpara, ra itu rawa. Jadi Kementan sendiri sudah memiliki ya benih untuk daerah rawa, untuk daerah irigasi, untuk daerah pasang surut. Jadi sudah ada. Sudah disiapkan. Sudah ada. Itu inovasi atau apa sih sebetulnya? Iya, itu kan ada penelitiannya. Nah, sekarang
kemarin waktu saya ada kesempatan di Kementerian Pertanian, saya bersama Kepala BRIN ya untuk siapkan sumber daya genetika ya untuk mendevelop. Nah, Pak Presiden perintahnya BRIN ini membantu pertanian sampai aplikasi gitu. Jadi bukan research aja, tapi harus punya produk yang bisa diimplementasikan. Ya, misalnya tadi sumber daya genetika tadi, ya teman-teman di sana harus bisa. Nah, saya sama Pak Handoko, Kepala BRIN, sekarang saya lagi minta tolong sama beliau dan tim, bagaimana memperpanjang shelf life, memperpanjang umur dari produk. Misalnya dengan teknologi kontrol atmosfer storage, yang berikutnya lagi iradiasi. Ini satu produk, misalnya satu kontainer masuk ke satu tempat, kemudian diiradiasi, itu bisa diperpanjang 3-5 bulan. Sehingga nanti ketika kita simpan dan belum didistribusikan kepada konsumen, masyarakat, itu dia tidak cepat busuk gitu ya? Cocok. Saya pakai contoh yang mudah. Di supermarket itu, karena saya pernah di supermarket ya. Di supermarket itu ada namanya Fuji Apples. Tahu apel Fuji? Iya. Oke. Di Cina, itu aslinya Cina. Walaupun namanya Fuji, tapi dari Cina. Fuji, Jepang ya. Iya, tapi dari Cina ternyata. Ya. Fuji Apples ini ya pada saat winter Indonesia misalnya order nih ya. Kemudian kenapa kok masih bisa dikirim? Kan nggak panen di sana. Iya. Jadi pas panen sebelum winter, mereka punya namanya control atmosphere storage. Ya, sekitar 15-20 tahun lalu saya ke Yantai, ke Cina. Kemudian di sana dimasukkan ke satu tempat kayak ruangan sebesar ini. Kemudian diturunkan oksigennya, diturunkan etilennya, diturunkan nitrogennya, ya, kemudian disimpan. Jadi ditidurkan gitu. Kemudian pada saat mau dikirim, ya, dikembalikan lagi. Nah, itu kontrol atmosfer storage. Nah, teknologi itu sudah ada di Indonesia, ada di Kudus ya, salah satu perusahaan swasta juga udah. Nah, kita juga udah mulai coba gitu ya. Tapi kalau cuma deket-deket setengah bulan, 1 bulan, kita cukup menggunakan cold storage, cukup menggunakan river container, ya itu cukup ya. Tinggal di manage di suhu tertentu yang memang sesuai dengan karakteristik produk gitu. Karakteristiknya, misalnya kalau frozen chicken atau frozen meat itu minus 18 sampai 20 derajat itu cukup. Itu bisa kita maintain sampai setahun pun nggak apa-apa ya. Kemudian telur kalau kita sampai rumah biasanya kita taruh di kulkas yang di bawah ya, yang suhunya misalnya 5-10 derajat gitu ya, itu masih oke ya. Masih bisa ya. Itu bisa panjang gitu. Dibandingkan kalau ditaruh di suhu ruang ya. Ada teknologi lain ya, misalnya waxing gitu ya. Jadi supaya nggak cepat rusak, waxing kayak dikasih lilin gitu ya? Iya, waxing itu lilin betul, memperpanjang shelf life. Tapi ini semua food grade, ya, jadi tidak membahayakan. Ya, sehingga nanti pada saat sampai di masyarakat aman dikonsumsi gitu ya. Iya. Pak, kita balik lagi. Ini di awal Desember, kemudian tadi saya bilang di awal kita menyambut Natal, tahun baru, ini yang biasanya juga konsumsi masyarakat ya akan kebutuhan pangan, ini tinggi-tingginya Pak. Iya. Nah, bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan pemerintah? NFE seperti apa Pak? Gimana nih Pak? Ya, itu satu paket dengan cadangan pangan pemerintah sebenarnya. Ya, kita pastikan bahwa misalnya beras itu berarti kita perlu cadangan pangan di atas 1 juta ton. Ya, setiap bulan stok bulog itu di-maintain 1 juta ton. Kemudian ada masuk terus ya sampai dengan akhir tahun, target kita 2 juta ditambah sekitar 602,6 juta. Yang 400.000 tonnya lagi akan masuk di middle Januari tahun depan. Ya, tapi sekarang kita sedang cari lagi ya supaya bisa tambahan 500.000 ton. Karena untuk mengantisipasi kemarin ada El Nino yang belum nanam ya. Jadi kita belum tanam karena memang tidak ada air, karena kita tadi sebagian besar adalah tak ada hujan. Nah, hal seperti ini disiapkan oleh pemerintah. Kondisi geopolitik yang terjadi di global gimana? Jadi perhatian juga nggak sih? Iya. Tahun politik juga nih, masyarakat mungkin akan merasa khawatir. Iya. Wajar Pak hal itu. Tapi bagaimana menjawabnya tuh Pak? Iya.
makanya ini kesempatan kalau kita angle-nya aduh susah di luar gini. Itu bukan mental kita tuh. Itu nggak keren. Wah. Iya, ini saya mau cerita sama anak-anak muda se-Indonesia ya. Saya kebetulan kan masih muda juga, mewakili anak muda, pemikirannya muda maksudnya. Jadi dalam memandang sesuatu tuh harus dari seluruh sisi, tapi ambil angle positifnya. Ini kesempatan bagi bangsa Indonesia membangun pangannya sendiri. Ketahanan pangan nasional kita sebaiknya berdasarkan atas kedaulatan dan kemandirian pangan. Artinya apa? Pangan-pangan strategis yang bisa kita produksi di dalam negeri harus kita produksi dalam negeri dan kita harus menjadi tuan rumah. Pada saat saya kemarin ketemu dengan teman-teman dari Singapura, dari beberapa negara termasuk Malaysia, kemudian satu lagi kemarin dengan Kamboja, ya, mereka perlu sekali ya barang-barang dari Indonesia. Jadi kalau negara kecil seperti Kamboja ya itu bisa mengekspor ya berasnya sampai ke Eropa, ke Amerika, ya, ke negara-negara Arab ya. Indonesia sangat potensi untuk itu. Nah, apa yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan produksi kita harus jauh di atas dari kebutuhan kita. Kita ini saat ini yang sudah sufficient, ya, sufficient itu kalau bahasa sekarang ya swasembada ya. Itu ayam. Kemarin saya melepas ayam yang sudah diproses ya dari 1, 2, 3 perusahaan ternama di Indonesia untuk ke Singapura, untuk ke Malaysia, udah bisa. Kemudian ada yang sudah mulai bangun di Batam, tapi ini nggak ke expose nih gitu ya. Ini keren, udah bangun. Kemudian Singapura itu memerlukan, kalau kita ke sana banyak jual chicken rice. Ya. Chicken rice itu Singapura itu maunya ayam hidup yang dikirim ke sana gitu. Ya mereka ada rumah potong ayam. Nah, itu kita sudah bisa lakukan itu ya? Dah. Wah, luar biasa. Sudah gitu. Nah. Yang sekarang harus dikombinasikan adalah bagaimana perusahaan-perusahaan besar ini ya berkolaborasi dengan perusahaan peternak-peternak rakyat. Makanya saya kemarin sore meeting sampai maghrib itu sama teman-teman itu ya untuk bagaimana mengkolaborasikan ya menyeimbangkan stok ya. Ada Kementerian Pertanian di situ, ada Satgas Pangan di situ, ada Kementerian Perdagangan ya. Nah, kolaborasi seperti ini ya. Jangan yang kecil nuduh yang besar ini mematikan yang kecil gitu ya. Oke, wah. Yang kebalik, yang besar bilang yang kecil ini nggak gitu ya. Oh, susah, nggak mau bayar gitu misalnya. Ini nggak boleh begitu. Jadi sekarang harus dibangun. Semuanya sinergi ya? Iya, sinergi. Jadi waktu saya pernah jadi presdir di BUMN Pangan, kalau sahabat saya Pak Erik itu beliau menyampaikannya ada 3 tuh. Jadi mesti satu adalah refocusing, yang kedua adalah resizing, yang ketiga bangun ekosistem. Ya. Jadi kita kalau punya bisnis banyak-banyak itu tapi nggak keurus semua, nggak fokus, jadi terbengkalai semuanya. Kita difokuskan. Kemudian size-nya besar tapi bisnisnya kecil gitu ya. Nah itu harus di resizing tapi fokus dan nah, yang terakhir adalah bangun ekosistem. Nah, yang kita kerjakan hari ini adalah bangun ekosistem, melibatkan seluruh stakeholders di bidang pangan. Nah, ini keren. Karena dulu nggak nyambung. Jadi sekarang dibangun connectivity ya, end to end. Ya, mulai dari hulu sampai dengan hilir. Ya, mulai dari production, input, ya, logistik, ya, sampai dengan hilirisasi. Ya, warehousing seperti apa, hilirisasi sampai apa. Kalau digital seperti apa, jadi semua produksi harus berdasarkan market base. Jadi customize. Buat apa kita memproduksi sesuatu ya, tetapi nanti nggak ada yang beli. Wah, ini luar biasa Pak. Pak Arif, terima kasih banyak Pak sudah mampir ke studio podcastnya El Sinta. Setelah ini saya tetap akan ajak Pak Arif untuk naik lift. Mohon jangan naik tangga Pak ya, supaya saya nggak capek Pak. Iya. Luar biasa Pak. Terima kasih. Nanti mungkin lain waktu
giliran kami yang boleh main-main ke kantor Pak ya. Anytime buat teman-teman El Sinta, buat para pemirsa yang ingin podcast juga di Badan Pangan Nasional juga kami punya. Jadi nanti kita balik interview Mas Berry bagaimana cara kita mengkampanyekan pangan sehat, keamanan pangan, ya, bagaimana pengentasan gizi buruk, stunting dan lain-lain se-Indonesia. Terima kasih Mas Berry, semua pemirsa El Sinta. Sukses. Terima kasih Pak Arief, sukses juga untuk Badan Pangan tentunya, pendengar dan juga netizen. Terima kasih. Nah, untuk Anda jangan lupa untuk di subscribe dan juga komen di channel YouTube-nya El Sinta ya. Nanti kita ketemu lagi nih, tentunya dalam podcast Radio El Sinta dengan tamu-tamu yang berbeda. Kita ketemu lagi nanti. Sampai jumpa.